Dengan pembakaran ini, ya cost-nya rendah, tapi dampaknya lebih besar. Nah itu Pak. Bencana ini tidak ada mengenal waktu Pak. Baik itu karhutla, baik itu bencana lainnya banjir, tidak mengenal waktu. Waktunya tidak ada, kita ketahui kadang-kadang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Sarolangun Maju. Kembali lagi di pagi hari yang cerah ini, saya Iqbal Halili dapat kembali membersamai para pemirsa podcast Ruang Informasi, persembahan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun. Podcast yang menghadirkan edukasi, informasi, sekaligus inovasi yang diberikan oleh OPD-OPD yang ada di lingkungan wilayah pemerintah Kabupaten Sarolangun. Nah, sebelum mulai nih Pak, sebagai orang Melayu kita harus berpantun. Oh iya. Ya. Kalau Bapak ada pantun nanti kan juga ada. Ya. Ke pasar membeli buah delima, pulangnya singgah membeli jamu. Mari kita tingkatkan kesiapsiagaan bersama agar bencana dapat kita hadapi dengan ilmu. Nah, pada hari ini sesuai dengan topik dan tema yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan siaga bencana, selamat bersama membangun kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sarolangun. Telah hadir di sini di tengah-tengah kita di studio podcast Ruang Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun, narasumber sekaligus bintang tamu yang luar biasa tentunya, yang mengetahui tentang permasalahan bencana dan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Sarolangun. Telah hadir di tengah-tengah kita di sini Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disingkat BPBD Kabupaten Sarolangun, yaitu Bapak Solahuddin Nurpri SH. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat datang di podcast Ruang Informasi. Baru perdana sini Pak ya? Iya. Perdana. Semoga nanti kita sering ngobrol di sini Pak ya. Nah, beliau ini merupakan ujung tombak utama ya dalam penanganan bencana, khususnya mitigasi bencana di wilayah Kabupaten Sarolangun. Nah, seperti yang kita ketahui, bencana ini kan sebuah peristiwa yang merugikan masyarakat, baik itu dari sisi material maupun non material atau dari sisi sosial sendiri Pak. Bencana kan kalau untuk di wilayah Kabupaten Sarolangun itu banyak sekali gitu Pak ya. Kalau kita sebutkan mungkin nggak cukup waktunya gitu kan, tapi yang paling sering terjadi biasanya kan banjir, terus juga ada tanah longsor, dan di era sekarang di musim-musim musim panas ya, dari mulai Maret kalau musim panas sampai Oktober ya, itu biasanya musim panas dan kaitannya sama musim kemarau. Nah sekarang ini, atau ada istilah yang banyak diperbincangkan, itu ada wabah El Nino sekarang ya. El Nino Godzilla yang mungkin dalam beberapa kurun waktu terakhir atau beberapa tahun belakangan ini yang paling lama untuk musim kemarau atau musim panasnya. Nah tentu dengan musim panas ini sendiri banyak potensi-potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Sarolangun. Nah tapi sebelum kita masuk ke dalam bencana terlebih dahulu, kami ingin tahu sedikit. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD itu sendiri apa tupoksinya Pak, sebagai instansi yang menanggulangi ataupun ujung tombak utama dalam penanggulangan bencana? Sesuai dengan tusi kami, yang namanya aja Badan Penanggulangan Bencana. Artinya kami di sini mempunyai tusi dalam penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Sarolangun dan sebagai koordinator. Tentunya bencana ini kan tidak bisa kita hadapi secara pribadi atau secara perorangan atau satu organisasi, tetapi melalui koordinasi antar sektoral, termasuk dengan kawan-kawan dari Manggala Agni, sosial, kesehatan, TNI Polri. Jadi mitigasi ini berarti pencegahan dan penanggulangan. Jadi kita berbicaranya itu dari hulu ke hilir. Jadi dari penyebabnya dulu, dari nanti terjadi bencana sampai pasca atau selesai bencana tadi Pak ya. Nah, kalau tadi seperti di awal kan juga kita sudah ngobrol sedikit nih Pak. Kalau di musim sekarang kan itu musim kemarau. Tentu banyak potensi-potensi bencana di Kabupaten
Kabupaten Sawangan, terutama bencana yang mungkin sebelum-sebelum di tahun-tahun 2015-an ke bawah itu sering terjadi dulu kabut asap karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak potensi terkait dengan potensi bencana karhutla yang ada di wilayah Kabupaten Sawangan itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Saya merasa bangga ya diundang di sini, dan ini kesempatan saya menyampaikan kepada publik bahwa saat ini kita sudah masuk puncak musim kemarau. Sebagaimana tadi di 2015 yang sebelumnya bagaimana perekonomian rusak akibatnya karhutla, ya, pesawat-pesawat tidak bisa beroperasi, kemudian masyarakat banyak terdampak ispa. Nah, inilah harus kita cegah. Dan kami bersama instansi terkait sekarang telah melakukan baik itu sosialisasi kepada masyarakat maupun langsung mengecek titik hotspot, kemudian melakukan tindakan pemadaman kalau ada kebakaran di lahan masyarakat. Nah, inilah tugas kami, bagaimana mencegah ini atau menanggulanginya. Pertama, kita harus melakukan sosialisasi, himbauan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan. Nah, ini yang sulit sekali kita selama ini. Karena begini, dampaknya ketika lahan tidak dibakar, memang kosnya lebih tinggi. Nah, ini ya dilema kita sebagai pemerintah menghadapi masyarakat. Karena dengan pembakaran ini, ya, kosnya rendah, tapi dampaknya lebih besar. Nah, itu Pak. Maka untuk saat ini kita bersama tim kita ada tim di BPBD itu TRC. Ya, setiap hari kita melakukan ground check itu kalau ada titik hotspot atau ada nanti kebakaran kita langsung padamkan bersama tim Satgas. Kita sudah bentuk tim Satgas yang terdiri dari pemerintah daerah, instansi vertikal, kemudian menggala agni dan instansi terkait. Dan tidak lupa masyarakat yang harus aktif. Itu semua. Ini. Beberapa bulan ke belakang, kami juga sempat mengikuti itu kan ada apel kesiapsiagaan bencana. Dibangun untuk istilahnya membangun kesiapsiagaan dari pemerintah ya Pak ya. Tapi itu yang Bapak bilang tadi kan, kalau dari pemerintah yang bertindak, kalau masyarakatnya tidak ada kesadaran, nah, itu kan itu yang sebenarnya poin utama di situ. Terkait dengan potensi bencana di Kabupaten Sawangan ini sendiri, seperti karhutla ini Pak, kita sering melihat itu kalau beberapa tahun yang lalu itu ada helikopter. Nah, kalau untuk di tahun ini itu ada pemadaman dengan helikopter atau seperti apa Pak? Jadi helikopter ini beradanya di provinsi. Namanya waterbound. Nah, ini helikopter ini apabila pertama jangkauannya sulit untuk ditempuh dengan darat, atau memang kebakaran itu di lahan gambut yang sulit kita padamkan. Kemarin sekitar 4 hari atau 5 hari yang lalu kita sudah hubungi waterbound untuk memadamkan api di Kecamatan Air Hitam yang di dalam gambut, persisnya di Desa Lubuk Kebayang. Nah, ini kita koordinasi dengan BPBD provinsi dengan Satgas provinsi untuk meminta bantuan secara langsung. Kita ada tim kontak person. Kalau TRC itu tim reaksi cepat, yang langsung ground checking ke lapangan untuk wilayah-wilayah yang aksesnya memungkinkan untuk diakses. Kalau untuk helikopter ini sendiri itu untuk yang sulit diakses Pak ya. Jadi tradisi membakar lahan itu sendiri itu kayaknya sudah jadi budaya kalau untuk wilayah kita di Sumatera khususnya Pak ya, karena tadi selain kosnya rendah gitu kan, dan mereka juga kadang masyarakat ini cerdik pula gitu Pak. Mereka mengakali kan untuk helikopter sendiri mungkin waktu terbangnya itu siang hari gitu kan. Jadi mereka cari waktu di sore-sore gitu kan untuk membakar lahan gitu kan, jadi tidak terdeteksi gitu.
Kalau di sore hari itu apa ada penanggulangan bencana dari tim TRC juga atau seperti apa tuh? Kita tim TRC bersama dengan tim lainnya yang menggelar Damkar, ya. Damkar, TNI Polri itu sampai pembedahan sampai malam itu Pak. 24 jam. 24 jam. Ya, itu. Nah untuk saat ini di air hitam di Mentawa saat ini masih berjibaku untuk pemadaman. Nah sudah 5 hari belum padam karena daerahnya daerah gambut. Nah ini harus kita tuntaskan sampai asapnya tidak ada lagi. Kita memastikan bahwa apinya tidak ada lagi. Nah TRC itu tidak mengenal waktu. Bencana ini tidak ada mengenal waktu Pak. Baik itu karhutla, baik itu bencana lainnya banjir, tidak mengenal waktu. Waktu ini tidak ada. Kita ketahui kadang-kadang malam. Nah sekarang masyarakat ini kadang-kadang memang pintar ya. Kadang-kadang malam dia membakar. Nah, karena satelit itu tidak bisa memantaunya kalau sudah malam kan. Kalau siang kan cepat tahu dari satelit langsung dilaporkan dengan tim Satgas. Hotspot itu baik itu kebakaran. Kalau dalam beberapa rentang waktu terakhir itu udah berapa banyak kegiatan penanggulangan khususnya karhutla yang sudah dilakukan dari BPBD? Ini sudah puncaknya. Hampir setiap hari Satgas ini memadam api di berbagai kecamatan. Untuk saat ini kita sudah 143 hektar lahan yang sudah terbakar. 143 hektar. Kita untuk luas lahan kita nomor 2 sekarang. Kalau kemarin nomor 1 di bawah, kalau salah sekarang di bawah Tanjak Barat. Untuk Provinsi Jambi. Untuk Provinsi Jambi kita masih tergolong terbesar. Jadi hotspot itu 524 untuk kabupaten Sarolang untuk sekarang. Nah inilah yang kita minta kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi untuk menjaga lingkungan. Karena kalau sudah terjadi bencana asap atau apa ya tentu semuanya terganggu perekonomian dan lain-lain juga. Nah selain dari karhutla terutama kemarin juga kami melihat memang luar biasa tim BPBD. Kemarin juga sempat ada bencana anak tenggelam yang di PAUD dan di Mandiang gitu ya. Pokoknya itu hampir setiap hari mereka di lapangan. Terkait dengan karhutla ini lagi nih Pak, apa saja menurut Bapak yang harus dipersiapkan gitu kan, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun apabila terjadi bencana karhutla, misalkan ada hotline yang bisa dihubungi atau nomor telepon. Nah, jadi masyarakat bisa langsung melakukan pengaduan apabila terjadi karhutla. Dan juga apa sih Pak sebenarnya Pak sanksi pidana dari karhutla sendiri? Ini kita punya Kalim Center khusus BPBD untuk pengaduan, bukan berulang saja ya. Bencana apa saja kita ada Kalim Center. Nah, nanti masyarakat bisa mengadu kepada penanggung Kalim Center tersebut. Kemudian juga kita punya tim Satgas. Mulai dari kabupaten sampai kecamatan sampai ke desa. Kita sudah membentuk ratusan kader. Nah, bentuk desa tanggap bencana. Nah, di sana kita di Destana. Nah, ini kita ada relawan-relawan yang kita bentuk. Nah, inilah nanti kita memantau, menyampaikan laporan atau membantu kita dalam menolong bencana. Masa ini kan karhutla. Nah, biasanya karhutla ini pihak kecamatan itu ya Pak Camatnya, Pak Kapolseknya, Pak Danramnya ikut serta dalam Satgas itu. Nah, ini ketika pihak kecamatan ini belum sanggup melakukan pemadaman, kita dari Menggelami, dari BPBD, dari Damkar akan turun untuk memadam. Kalau untuk sanksi pidananya Pak? Sanksi pidananya cukup kuat. Itu hukumannya, dendanya sampai 100 miliar. 100 miliar? Hukuman 10 tahun penjara. Luar biasa. Nah, tapi itu tadi, karena kita masyarakat kita ini
gini, mungkin karena kita di kosnya rendah, dia itu mencuri-curi gitu membakar. Kadang-kadang kita ke lokasi orangnya tidak ada, sudah lahannya sudah terbakar. Dan sekarang sudah ada dilakukan penyidikan oleh Polres untuk satu orang kemarin di CNG untuk efek jerah. Sudah dilakukan oleh tim penegakan Polres. Iya. Karena tentu kalau ada efek jerah nanti masyarakat juga ada mungkin mengasih contoh ya, agar melakukan hal yang sama. Karena kan ada yang bilang juga kalau menggunakan metode staking, kalau buka lahan itu kan biasanya kan orang banyak kebun sawit, Pak. Iya. Katanya unsur haranya hilang gitu kan. Tapi setelah saya tanya ke orang petaninya, itu tidak berpengaruh, Pak. Tapi itu tadi mungkin karena ada kos dan juga budaya yang sudah terbangun sejak lama tadi, jadi itu PR kita lah khususnya bagian pemerintah mensosialisasikan itu. Iya. Selanjutnya untuk di era digitalisasi seperti sekarang nih Pak, apakah dari pihak BPBD sering melakukan sosialisasi melalui Instagram atau Facebook atau media-media online Pak, untuk menyasar kepada masyarakat? Kita sudah ada media online, baik nanti buka BPBD ke Solo, itu ada di Facebook, Instagram, kemudian website Pak. Website kita punya. Jadi lengkap Pak ya. Lengkap. Kalau untuk di era digitalisasi itu sendiri, karena masyarakat sekarang kan lebih banyak main HP dibanding ini Pak. Jadi mungkin dengan scroll TikTok atau Facebook atau Instagram, mereka bisa sedikit tahu atau paham terkait dengan bahaya dari bencana karhutla ini sendiri. Nah, lalu juga di era digitalisasi ini kan karena arus informasi tadi cepat, jadi banyak hoax gitu kan. Kadang ada orang yang pengen istilahnya tuh mengacaukan air aja ini kan, yang awalnya tenang karena ada suatu dua hal, jadi dibuatlah sebuah postingan ataupun statement terkait dengan hal-hal yang tidak benar. Gitu. Itu pernah terjadi Pak di? Kalau sama saya ini belum ya. Belum bisa. Rencana ini belum. Kita punya akun resmi yang kita buat atas nama BPBD Solo Lamongan. Dan biasanya juga itu kita menyampaikan himbauan agar tidak berkarutan. Ya kan, himbauan bupati termasuk ke situ, kegiatan-kegiatan pemadaman, termasuk pencarian orang hilang, kan banyak mungkin ada terus itu kita sampaikan. Karena dengan media sosial cepat dan murah, ini misalnya, dan jangkauannya luas. Iya. Sama kayak kita podcast sekarang. Iya. Ini bisa ditonton terus. Iya. Walaupun skalanya masih tingkat kabupaten ataupun instansi gitu Pak ya. Untuk karhutla ini sendiri nih Pak di Kabupaten Sarawangun nih Pak. Karhutla ini sendiri kan sudah menjadi bencana yang tahunan gitu kan. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, berarti tahun sekarang ini paling tinggi Pak ya. Kita belum bisa tapi sekarang nanti akhir tahun kita evaluasi ketahuan berapa. Tapi menurut saya ini termasuk tinggi. Ya. Karena sekarang sudah 560-an, 534 titik hotspot dan sudah 143 lahannya terbakar. Itu yang kita ketahui, belum yang tidak ketahui. Kalau dengan Pak Bupati sendiri Pak, karena kan kita di sini secara tidak langsung mensuksesi visi misi Pak Bupati Sarawangun Maju. Nah, mungkin salah satu juga keinginan Pak Bupati kan untuk menurunkan tingkat karhutla yang ada di Kabupaten Sarawangun. Pernah Pak Bupati ikut turun langsung misalkan dalam penanganan bencana atau penanganan musibah atau apa gitu Pak? Iya. Kalau Pak Bupati selalu turun nih. Selalu turun Pak ya? Iya. Bencana kemarin, bencana banjir bandang, kita lihat Pak Bupati turun langsung memberikan bantuan. Tentu respon Pak Bupati cukup bagus, ya. Sangat bagus malah, ya. Dia respon terhadap bencana yang ada di sini. Kemarin dia membuka langsung
apel siaga, ya kan. Kemudian pencarian orang hilang, Pak Bupati turun langsung. Nah, ini bentuk kepeduliannya mensupport kami dari BPBD ini untuk bersemangat dalam melakukan penanggulangan bencana di Kabupaten Solo. Kalau untuk ini Pak, secara tadi kan kita bicara hotspot gitu Pak. Kalau untuk kecamatan ini Pak, untuk kita bicara sedikit tentang titik rawan karhutla sendiri. Kalau untuk di Kabupaten Sawangun, kecamatan mana yang memiliki titik rawan karhutla paling tinggi Pak? Saat ini? Kalau potensi kebakaran itu setiap kecamatan pasti ada potensi. Pasti ada. Ya, karena musim kemarau kan, Musim kemarau. daun-daun kering, Daun ya kering. kan, rumput-rumput kering semua itu rawan untuk terbakar. Tapi berdasarkan data, untuk saat ini penyumbang lahan maupun titik hotspot itu 4 kecamatan. Pakai catatan. Kecamatan Pau, Air Hitam, Batin Lapan, Madiangin, Ini. Sarolau. Nah ini yang banyak sekali titik hotspot dan luas lahan yang terbakar. Termasuk Air Hitam ini itu 43 lahan gambut itu disumbangkan di kecamatan Air Hitam. Dan sampai saat ini masih berjibaku untuk memadam tim yang menggerakni dan Satgas. Jadi kalau potensi kebakaran semua kecamatan itu punya potensi. Tapi data saat ini 4 kecamatan penyumbang terbesar. Ini dampaknya mungkin dampak dari ekonomi juga Pak. Ketika ekonomi orang bagus, orang mulai menanam membuka lahan. Nah membuka lahan ini, ini tadi ada masyarakat yang melakukan pembakaran. Nah ini biasanya lahan yang kami lihat itu lahan dari karet orang menanamkan ke varietas sawit. Nah ini yang banyak kita temukan di lapangan. Iya, oke. Nah, untuk karhutla lain sendiri kan tadi ada 4 kecamatan tadi Pak. Dan kadang juga ada yang sengaja dan bisa jadi juga kadang ada masyarakat yang tidak sengaja ya. Nah, kayak membuang motor rokok sembarangan atau menghidupkan api. Jadi timbul sebuah kebakaran yang besar gitu. Tapi sejauh ini bagaimana sinergi antara BPBD Kabupaten Sarolangun dengan OPD-OPD terkait Pak? Untuk sinergi, kita tahu apel bersama itu menunjukkan kekuatan bahwa kami itu kok. Di situ ada unsur TNI, Polri, BPBD, kesehatan, damkar, Manggala Agni, dan juga relawan. Nah ini bukti bahwa kita solid untuk melakukan mengantisipasi penanggulangan bencana. Dan ini telah terbukti. Kami melakukan pemadaman setiap hari, kami cek dengan TNI, Polri turun, kemudian dengan Manggala Agni, kemudian dengan kawan-kawan dari perusahaan berbantu dalam penanggulangan bencana. Ini memang ada kewajiban dari pihak perusahaan untuk menangani bencana organik. Dan kita mewajibkan perusahaan punya peralatan untuk pemadaman. Ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Itu sih Pak, karena ini tanggung jawab bersama. Kalau dari BPBD saja mungkin kita cuma 15 personil misalkan yang seluas ini sama dengan seluas ini, ya kan? Mungkin dengan sinergi bersama tadi dengan semangat Sarolangun maju, tentunya mungkin bisa membuat kabupaten kita ini ke depannya nanti bisa paling rendah mungkin ya Pak untuk terjadi kebakaran atau karhutla. Ini sampai bulan Oktober ya ini Pak? Kalau prediksi sampai Oktober. Kemarau panjang. Nah, setelah itu biasanya nih Pak, kalau untuk BPBD sendiri itu kan mulai masuk musim penghujan. Dan biasanya ada bencana banjir biasanya Pak. Nah, itu biasanya penanggulangannya kalau untuk bencana banjir seperti apa Pak kalau di wilayah Kabupaten Sarolangun? Iya, oke. Untuk banjir makanya Sarolangun ini tidak terlepas dari bencana. Habis kemarau timbul bencana banjir lagi. Jadi tiap tahun kita menjadi langganan banjir. Kenapa? Karena daerah kita daerah rendah yang dialiri beberapa sungai, Batangasai, Limun, Tembesi, dan anak-anak sungai lain. Biasa kita setiap tahun langganan.
Karena perubahan iklim ini kadang-kadang kita tidak bisa baca cuaca. Kadang-kadang kita anggap ini kemarau kita hujan. Kayak kemarin kan badai. Gitu. Biasanya musim hujan itu dimulai dari Desember. Puncaknya nanti di bulan-bulan Januari Februari. Nah, yang tahun belakang seperti itu. Nah, itu upaya kita kan ada satgas juga dinas sosial, termasuk damkar juga ikut, ya itu selalu BPBD dan masyarakat, camat, kepala desa. Nah, pertama ini kan agak lain kita nih kabupaten. Biasanya banjir ini orang mau dievakuasi. Sekarang kalau masyarakat Sarolangun ini setahu saya sudah 4 tahun ini sulit untuk dievakuasi, dia tetap bertahan di rumahnya. Kita pasang tenda-tenda, dia tetap bertahan di rumahnya walaupun sudah kita himbau. Yang kita antisipasi agar masyarakat itu pertama keselamatan pokoknya terjaga, maka kita bantu ketika terjadi bencana orang tidak bisa mencari, pemerintah membantu memberikan sembako kepada masyarakat yang terdampak. Nah, kita kalau banjir itu mulai Batang Asai, Limun, Sarolangun, Batin 8, Pau, Madiangin. Nah, itu langganan. Nah, itu ribuan yang terdampak. Yang terdampak ini kadang rumahnya tidak terdampak, tapi mata pencariannya tidak bisa mencari. Nah, inilah kita pemerintah kabupaten bagaimana masyarakat kita ini agar setidak-tidaknya dia bisa terpenuhi 9 pokok. Nah, ini telah kita lakukan bersama Pak Bupati, Perkombinda, turun membantu langsung. Kalau sejauh ini tapi Pak, untuk karhutla ataupun banjir sendiri, apakah sudah pernah menimbulkan korban jiwa gitu? Ya kalau selama ini belum Pak ya? Belum selama ini. Tapi korban materi terdampak dari sisi ekonomi kita yang baik. Tadi Pak, kan untuk korban jiwa kita pembahasannya kan mungkin belum ada, alhamdulillah untuk belum. Berarti pencegahan ataupun penanganannya termasuk baik gitu Pak. Terus juga untuk seperti karhutla ini sendiri kan kebanyakan terjadi di wilayah-wilayah yang masuk di kawasan perkebunan seperti bilang kan di wilayah perusahaan itu sendiri kan. Untuk di wilayah perusahaan ataupun perkebunan ini sendiri Pak, bagaimana tanggung jawab ataupun peran dari perusahaan, khususnya perusahaan swasta yang perusahaan sawit ya Pak ya, yang berkaitan dengan timbulnya karhutla ini di wilayah konsesi perkebunan mereka, atau apakah ada andil juga Pak? Yang menurut aturan undang-undang perkebunan ya, itu perusahaan wajib 2 kilometer dari konsesi dia wajib membantu daripada kejadian kebakaran hutan. Apalagi kalau daerah konsesinya itu bisa dicabut. Nah, maka kami selalu menghimbaukan rekan-rekan dari perusahaan untuk membuat tim satgas penanggulangan bencana. Nah, ini harus. Nah, ini biasanya yang akan melalui pengawasan terhadap perkebunan sawit itu kawan kita, rekan kita dari TPHP, dari pengawasan. Dia harus memenuhi peralatan untuk karhutla. Nah, ini termasuk syarat untuk izin HGU. Nah, paling ini melanjut dari pertanyaan yang tadi itu Pak, ada destana untuk tingkat desa. Kalau kecamatan Pak, ada istilah lain nggak? Nah, kita tidak ke kecamatan, kita masuk ke desa ya. Dari desa kecamatan kan tidak punya orang. Udah punya. Jadi kita bentuk di destana dengan kelurahan. Desa Tangguh Bencana itu kita mungkin sudah hampir 60-an desa sudah dari awal ya, bukan dari zaman saya, dari dulunya. Nah, karena anggaran terbatas untuk saat ini kita satu desa dulu. Karena kita tahu sekarang anggaran itu masih terbatas. Dan itu harus kita lanjutkan sebagai bentuk edukasi, pembentukan relawan kepada masyarakat. Karena saya rasa pencegahan lebih baik. Setuju. Karena dengan adanya destana tadi, atau 1-2 orang ini bisa membawa perubahan di dalam masyarakat kan. Kadang
Karena kita kalau sosialisasi secara seremonial, Iya. secara langsung, kadang itu Anggotanya terbatas juga. Gitu kan. Kalau dengan adanya kader-kader kita sebagai istana di desa-desa khususnya di Kabupaten Sarolangun sendiri, itu mungkin bisa ya membangun kesadaran dan membangun pencegahan terhadap karhutlah sendiri. Nah Pak, tadi kita sudah ngomong panjang lebar terkait dengan potensi bencana, terus kesiapsiagaan juga, evakuasi dan peran masyarakat, hingga pentingnya informasi yang resmi dari media sosial ataupun website dari BPBD Sarolangun ini sendiri. Terakhir ya Pak, apa pesan Bapak sebagai caleg di BPBD Kabupaten Sarolangun agar masyarakat ini bisa menjadi masyarakat yang tangguh, sigap dan juga waspada dalam menghadapi bencana, entah itu bencana apapun yang akan terjadi. Ya, himbauan kita minta kepada masyarakat khususnya untuk saya ini kan agar masyarakat untuk tidak membakar lahan kalau membuka lahan-lahan perkebunan, kemudian menjaga agar karena sekarang kan kering semua rumput, agar membuang puntung api itu jangan sembarang. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dan saya berharap semua kita berperan, karena tidak mungkin pemerintah daerah kalau tidak didukung oleh seluruh masyarakat, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sarolangun. Nah, inilah perlunya kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemerintah, pengusaha, dan masyarakat itu sendiri. Nah, ini menjadi logo kami BPBD itu 3 pilar, ya, pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Nah, inilah karena tidak mungkin bencana ini kita hadapi kalau hanya satu kelompok. Kita harus bersinergi dengan 3 pilar tersebut. Mudah-mudahan kita dapat melakukan pencegahan bencana di Kabupaten Sarolangun. Setidak-tidaknya menekan agar tidak terjadi korban, atau baik itu korban jiwa maupun korban materi. Terima kasih kepada Bapak Caleg BPBD Kabupaten Sarolangun yang sudah memberikan materi, informasi dan edukasi kepada masyarakat yang daging ya. Tentunya daging sekali, informasinya sangat bermanfaat sekali, terutama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Sarolangun. Seperti yang Bapak bilang tadi, semua ini merupakan PR dan tanggung jawab kita bersama. Apapun yang terjadi, yang jelasnya kita harus membangun kesadaran diri sendiri terlebih dahulu. Apabila terjadi bencana, ya kita harus siap untuk menanggulangi. Dan tadi bisa hubungi ke hotline-nya Pak ya? Iya. Hotline center, ada nomornya Pak? Itu nomor pribadi atau ada nomor khusus Pak? Untuk hotline-nya Pak? Itu nomor khusus. Nomor khusus. Center kita itu nomor khusus. Yang di kantor itu kan? Di kantor, bukan aktif pribadi saya. Nah, maksudnya ada yang kalau seperti kepolisian kan ada 110. Iya. Nah, kalau ini ada nggak Pak yang singkat seperti itu? Ada, saya lupa itu nomornya itu. Nanti aja. Oke, nanti kita ini ya, kita akan share juga. Dan juga saya ingin sedikit menyimpulkan dari hasil pembicaraan dan bincang-bincang tadi terkait dengan topik tema kita hari ini, yaitu siaga bencana selamat bersama. Bencana memang tidak selalu dapat kita hindari ya, tetapi risiko dan dampaknya dapat kita kurangi dengan pencegahan dan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dimulai dari hal yang sederhana: kenali risikonya, siapkan diri dan keluarga, ketahui jalur evakuasi, ikuti informasi yang resmi, jangan menyebarkan hoaks, dan jangan saling membantu ataupun mencari hal-hal yang tidak diinginkan dalam kegiatan-kegiatan ataupun hal yang darurat gitu. Karena masyarakat yang tangguh bukan masyarakat yang tidak pernah menghadapi bencana, tetapi masyarakat yang tahu apa yang akan dilakukan ketika bencana itu datang. Dan seperti semangat Sarolangun Maju ini sendiri, kesiapsiagaan juga harus dibangun bersama pemerintah, masyarakat, untuk bersama saling menguatkan. Nah, tadi di awal saya mulai dengan pantun, di akhir juga saya punya pantun nih Pak. Kenali bencana, tingkatkan kesiagaan, bersama menjaga keselamatan.
siap sebelum datang ancaman, saro langun tangguh, selamat bersama dalam kebersamaan. Terima kasih sekali lagi, waktunya berharga Pak. Karena ke podcast Ruang Informasi nanti mungkin di musim yang lain atau di bulan yang lain berbeda lagi konsepnya nanti. Mungkin sekarang lebih karhutlah nanti kita akan karhutlah bisa nanti ke banjir atau hal-hal yang lain. Terima kasih kepada pemirsa podcast Ruang Informasi yang telah menyaksikan. Saya Iqbal Halili sebagai host pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.